Hai semuanya, kembali lagi dalam Marching Sehat dalam 3 menit. Waduh, gila. Kita punya tamu khusus, seru. Tamu khusus ini adalah bintang sinetron yang suka marah-marah mulu. Pokoknya kalau misal ibu-ibu suka kesel-kesel nih, bisa dilempar. Oke. Kita ke salah satu bintang sinetron kita, ataupun dia juga anak MB. Namanya Mbak Hesti Putri. Yeay! Mbak! Hesti Gak mau dipanggil Mbak ya? Hesti aja deh gitu. Gue. Terakhir Apka Ibu Lisa. Oke. Kita lewat. Kalau teman-teman nonton Putri untuk Pangeran ya, kemarin tuh, nah itu tuh pokoknya seru deh. Kalau misalnya kita lihat itu pedes gitu ya kalau jadi bintang sinetron. Oke, Hes. Nah, ini seru nih. Hai. Ini teman saya waktu kecil, si Hesti. Oke, ya saya ceritakan sedikit tentang Hesti. Dia dulu marching band, dia di Bontang gitu ya. Sama-sama saya di marching band Bontang Vokal Team. Kota kecil di Bontang. Kalau misalnya dari sini, dari Jakarta, kita harus naik pesawat dulu ke kalau dulu belum ada namanya Samarinda ya, kita ke Balikpapan. Terus dari Balikpapan perlu 6 jam lagi perjalanan darat yang memabokkan itu. Terus ketemulah kota Bontang. Di situ kita ada di situ. Dan kita ikut marching bandnya, luar biasa ya. Jadi perjuangannya kalau mau ikut GPMB luar biasa ya. Iya, harus mabok dulu. Ingat kalau jalannya rusak dari Bontang tuh wah gitu. Besok pagi pesawatnya mau berangkat, kita tuh tengah malam ya hasil berangkatnya ya, jam 8 malam. Besok tengah malam, nyampe subuh, istirahat, terus siap-siap lagi pagi baru kita berangkatnya ke Jakarta. Luar biasa ini. Terus saya mau tanya sekarang Hesti, ingat nggak dulu waktu itu kita subuh nginepnya di mana di Balikpapan sebelum kita berangkat? Ayo. Di Wisma Haji ya? Iya benar. Asrama Haji. Asrama Haji. Wah hebat nih. Ingat banget. Luar biasa. Kayak barak gitu kan? Iya kayak barak gitu sebelum kita berangkat gitu. Oke. Hesti ini dulu main color guard. Dia main color guard. Mulai ini atau berapa sih, Hes? Mainnya? Kayaknya kita satu angkatan ya? Enggak ya? Enggak, sebelumnya gue kadet dulu kan. Kadet band dulu. Oh iya, kadet band. Sama-sama kita masuk tahun 94 ya? Iya, baru ingat. Oke. 94 masuk kadet band, gue jadi field commander. Wih, field commander. Baru ingat color guard. Lihat. Tuh masih bisa ya. Dengan somongnya itu deh. Nah, terus saat masuk 95, gue ikut tes tuh. Tes semua ini kan, section. Pokoknya disuruh sama waktu itu kalau nggak salah, emang harus ngikutin semua tes di percussion, di horn, di ini. Terus gue dikasih kesempatan untuk memilih. Keren kan? Jadi, boleh memilih. Iya. Akhirnya gue milih orang udah berbakat nih. Color guard. Oke. Kenapa kayaknya seru banget. Di color guard? Pertanyaan sebelum. Kenapa color guard? Sorry ya gue potong ya. Gue potong. Gak seru lah color guard. Enak trompet kan. Bunyi bisa solo dan segala macam gitu. Kenapa color guard? Enggak. Soalnya kalau di horn itu banyak yang cerita bibirnya pecah-pecah. Onde mande. Jadi gue jadi gue kayaknya kurang minat di situ. Terus kalau percussion kayak gue nggak tingkat kesulitan untuk main kecepatan gitu kayaknya gue juga nggak terlalu bisa gitu. Nah kalau di color guard gue pikir itu masih ada ininya lah, gue masih ada passion di situ lah gitu. Mungkin karena dulu gue juga ada cheerleader atau apa gitu kan SMA ya, jadi kayaknya masih seru gitu. Cheerleader. Kalau teman-teman zaman SMA kita nonton, apa Hes nama cheerleader-nya Hes? Klubnya Hes? CDF. Iya. Ini seru nih. CDF. Cheerleaders 14. Pokoknya itu paling bagus itu dulu di PKT. Cheerleader 14. Ya gitu deh, pokoknya kayaknya seru aja gitu. Kita bisa mainin bendera gitu ya. Akhirnya gue milih itu. Ya, berarti maksudnya memang ada latar belakang juga sih, nggak tiba-tiba nyemplung ke color guard gitu. Iya, kalau yang lain kan gue nggak punya. Ya walaupun semua juga kayaknya mulainya dari nol ya, gitu yang masuk gitu kan. Kayak lo juga kan horn kan juga trompet lo pasti start
dari nol gitu kan. Tapi lo ada ketertarikan di situ. Kalau gue kan ya ketertarikan gue di color guard gitu. Iya. Saya juga masih ingat waktu di tes dulu, waktu di Kedet, lulus di tiup sama di perkusi. Nah, ini dua pelatih kita nih, seru nih, bule-bule itu. Dia bilang, pilih yang mana? Pas disuruh pilih yang mana, saya milih trompet. Si Rene yang bilang, aduh, kenapa trompet? Si Andy ya, yeay! Masih ingat gak pelatih kita ya? Rene Conway sama Andy Doherty. Rene dan Andy Doherty. Halo Pak Andy, kalau nonton, yeay! Tuh, bintang sinetron. Oke. Pak Andy sekarang lagi di Qatar. Dia pindah ke sana. Gitu. Tahun lalu dia terakhir di Indonesia. Terus kemudian permitnya dia dapat kerjaan di sana terus pindah ke sana. Oke. Intermezzo. No, enggak. Dia jadi guru. Kalau di sini dia kepala sekolah. Kalau teman-teman masih ingat, kalau teman-teman semua masih ingat di Pupuk Altim tuh ada dua pelatih bule, namanya Andy Doherty dan Rene Conway. Mereka sama-sama dari Amerika. Rene Conway. Ya. Oke. Terus, nah ini yang berikutnya nih. Sebenarnya waktu itu kenapa memilih marching band, Hes? Ngikut marching band? Itu awalnya dari mana sih? Iya ya, kok gue bisa ya ikut? Lo udah ngajakin gue. Ini kayaknya udah duluan ini ngompor-ngomporin untuk ikut marching band. Ikut marching band aja gitu. Ngapain sih? Seru tahu bisa ke Jakarta katanya gitu. Bener. Iya sih. Kalau ingat ya teman-teman, kalian tahu bahwa Kota Bontang itu luar biasa. Penduduknya waktu zaman itu nggak lebih dari 20.000, ingat ya, nggak lebih dari 20.000. Isinya karyawan Pupuk Altim dan karyawan PT Badak gitu yang jadi di situ. Terus kita mau kemana-mana nggak ada hiburan. Adanya juga namanya apa? Bontang Plaza. Bontang Plaza. Kalau di sini Bontang Plaza itu mah ruko ya jadi. Koperasi. Koperasi tempat ngumpulnya anak marching band kalau habis latihan. Nah, akhirnya karena ada ekstrakurikuler marching band, terus motivasinya sih sebenarnya kita pengen gratis ke Jakarta sih waktu itu. Lihat teman-teman kan, wah, kayak motivasi utama kayaknya ya. Iya, motivasi utama. Ya udah deh kita ikut aja deh. Akhirnya saya juga ngajakin tuh untuk masuk Hesti dan yang lain. Ya, pasti salah satu poin interestnya itu ya. Gitu. Ya, pasti ikut ke Jakarta. Terus pengalaman seru waktu ikut marching band. Paling seru deh, atau yang paling diingat, kira-kira apa itu? Ya ikut GPMB lah. Ikut GPMB. Proses latihan menjelang GPMB, nyampe di Jakarta, kita harus bangun subuh-subuh untuk ikut latihan yang, kalau kita kan dapet, apa sih istilahnya kalau... Uji coba lapangan itu kan di jam 2, jam 3 pagi gitu. Pasti kita harus bangun. Lo bayangin bangunin 100 orang lebih gitu kan, kalau 1-2 orang sih nggak apa-apa, ini kan melibatkan 100 lebih orang gitu. Iya, luar biasa. Jadi kalau nggak karena disiplin yang dibentuk, saya rasa itu susah banget gitu loh untuk nge-build ini gitu. Luar biasa sih ininya. Iya, luar biasa. Terus kemudian kita juga tahan fisik ya, karena kalau misalnya latihan subuh itu jam 5 gitu, terus kita berangkat dari tempat kita desa wisata ya, Hes. Di terik-teriknya matahari kan, Ed? Iya, benar. Sampai gosong kan kita. Teman-teman, Kota Bontang, mataharinya ada 7 ya mataharinya. Iya, itu kan garis khatulistiwa ya kita ya. Iya, luar biasa tuh panasnya. Pokoknya gosong-gosong. Jadi kalau nggak siap gosong, ya nggak ikut marching band. Oke, seru. Oke, teman-teman, saya juga berbagi pengalaman waktu ke Jakarta. Soalnya kita angkatannya hampir sama dengan Hesti. Kita sama-sama ke Dets juga tahun 94, terus kemudian 95 kita sama-sama ke Jakarta. Bak anak kampung gitu yang lihat, wah, ini ya, terus seru ke Jakarta terus sama teman-teman gitu ya. Gimana kita serunya di situ. Terus ada satu pengalaman waktu kita di Jakarta. Jadi kalau misalnya kita lagi line up tuh apa sih namanya yang kita udah mau masuk ke dalam tapi kita di lorong itu. Iya. Di lorong. Nah, terus kemudian
ada dari marching band yang lain gitu ya, orang-orang dari marching band yang lain, dia ngeliat gitu. Terus ngeliat barisan pupuk tim, wah, karena tahun sebelumnya kita udah menang ya. Terus dia ngeliat, wah gila nih. Terus pemain tiup dan apa biasa itu, wah hitam-hitam gitu. Iya, karena di zamannya kita itu Bontang atau PKT ini udah punya nama ya. Jadi yang termasuk dinantikan, bener kan? Betul, bener banget. Jadi kalau kita malam mau coba lapangan juga, semua pelatih atau apa tuh suka mau ngintip-ngintip kita latihan gitu. Iya. Dan yang paling seru itu emang agak-agak ini sih. Jadi pas ada line up itu saya sempat ke toilet dulu sebentar. Nah, begitu mau balik gitu ketemu sama nggak tahu ya kumpulan bapak-bapak atau apa, mungkin kayaknya pelatih dari band yang lain deh. Biasanya kan mereka nunggu gitu. Terus dia balik gitu ya. Dia ngeliat, nah di depan mereka itu rombongan color guard MBPKT gitu ya. Nah, biasa deh kalau misalnya itu dengan bodysuit ya, biasa deh kalau misalnya mereka itu warna kulit itu kan. Warna kulit itu mereka liatin satu-satu. Pas dia ngeliatin satu-satu, wah ada yang tinggi, ada yang cakep. Gue inget banget tuh. Karena Hesti ini ya karena gue paling tinggi. Di luar dari yang lain, karena dia nongol sendiri ya. Terus kan kita, gitu ya. Karena gue paling tinggi, ditaruh di paling depan, jadi gue yang iya. Kurang lebih begitu. Seru. Oke. Aduh, dan gue baru tahu kenapa gue selalu dipilih untuk solo ballet atau solo apa perform di color guard. Bukan karena gue bagus, karena gue paling tinggi. Jadi gue gak mungkin ada di barisan. Jadi gue dikeluarkan dari barisan untuk bisa jadi solo ballet. Kalau lagi baris kepalanya normal begini, jadi kelihatan. Iya benar. Jadi harus di situ. Oke. Nah, sekarang testing dikit-dikit ya. Oke. Ingat gak lu masih? Waktu lu solo, solo duet ini. Nah, lu waktu itu duetnya sama siapa tuh? Yang waktu diangkat, ayo namanya siapa ya? Komar. Karena dia tinggi juga. Dia kan Komar ya? Iya, benar. Tinggi juga, jadi dia balance sama gue. Iya. Nah, tuh kalau si Komar itu teman satu section saya di trompet. Kita kan ada trompet itu 1, 2, 3 gitu. Yang dipilih Komar tuh sebenarnya bukan karena dia juga bisa nari atau apa, karena dia tinggi aja sama Hesti. Jalan. Jadi dia juga tinggi ya. Jadi dia balance sama gue gitu ya. Beruntunglah Komar. Iya. Oke. Komar kalau yang nonton say hi nanti ya. Hai. Hai Komar. Oke. Nah, berikutnya mau ngetes lagi apa? Hesti masih ingat nggak? Oke. Kan Hesti di CG nih, color guard nih. Oke. Sebutkan, kira-kira 5 aja. Ayo, teknik-tekniknya di color guard itu apa gitu. Masih inget gak? Ayo. Spin. Nah, spin 1. Cepat. Oke. Aduh, gak inget sumpah. Ya, pokoknya spin, lempar, apa ya? Oke, lempar apa namanya itu? Tos. Gak tahu gue namanya apa. Terus gue juga sempat yang main senjata kayu itu apa ya namanya ya? Iya. Dia rifle. Kan? Gitu ya? Iya, yang dari kayu itu gue juga sempat kebagian main itu. Main rifle juga. Gue nggak inget. Asli gue nggak inget. Nggak inget ya? Itu kira-kira udah sampai berapa ya? Hampir 25 tahun yang lalu ya? Wah gila juga ya. Iya, ya ampun. Pokoknya spin cepat. Oke, Hes. Pelatih yang paling jutek siapa Hes di Bontang Hes? Pokoknya jutek. Color guard ya Rosmina lah, Jumiati. Kak Mina, pelatih sampai sekarang masih ada tuh, lihat di Iya. Yang paling jutek ya. Jumiati. Iya. Tapi kan dulu kita selalu ada pelatih dari luar juga kan, dari Studio 26 Ati Ganda kan. Nah, itu sih the best galaknya. Ada Kak Ipul, ada Kak Tobi, ya itu. Yes.
Yes. Saya sih ingat ya, kalau biasanya kalau pelatih dari Jakarta, kalau kita bilang sih pelatih dari Jakarta datang nih gitu ya, terus ngajarin anak-anak color guard. Itu sebenarnya seru sih, karena biasanya kalau misalnya lagi latihan color guard, aku juga suka datang tuh. Karena kan latihan masih sendirian. Ayo, aku masih enggak. Iya, soalnya kita biasa latihan di koperasi. Kalian bubar terus mampir ke koperasi kan, lihat kita latihan di situ. Ya, pastilah gebetannya juga latihan di situ soalnya jadi. I know. Oke. Untung lo gak pernah pacaran sama anak marching band ya. Oke. Nah, Hes, tadi kan kita seru nih, kita udah bicarain tentang marching band. Waktu kita pengalaman ke Jakarta. Nah, sekarang ingat nggak waktu ke Jakarta, kira-kira marching band yang Hesti ingat yang jadi rival kita banget gitu ya. Rival kita banget pada saat di situ. Kalau misalnya udah yang muncul, ditakutin ya? Yang ditakutin. Yang ditakutin tuh kalau nggak salah Santa Ursula ya. Santa Ursula itu termasuk. Santa Ursula, tuh ditakutin tuh. Zaman gue tuh belum ada UI ya, belum. Makanya ingat gue tuh Santa Ursula, Garuda, Bulldozer. Iya kan? Ayo apa lagi? Bener nggak? Ingat. Biar teman-teman yang lagi nonton ini juga senang tuh disebutin nama bandnya, diingetin. Tarki, yes. Ya kan? Ada Tarakanita. Oke, tadi saya udah sebutin Sanur, Bulldozer, Tarki, Garuda. Ayo siapa lagi yang ingat? Ingat nggak? Ya? Itu semua sih yang band top 5 semua sih yang disebutin. Iya kan itu, yang gue tahu itu sih. Iya. Ada berikutnya lagi soalnya, sih. Setelah itu soalnya nanti. Yang 3D nanti benar. Habis itu soalnya banyak, habis gue nggak ikut itu perkembangan klub marching band kayak banyak banget gitu yang baru-baru. Ya. Sampai sekolah-sekolahan ikut, universitas ikut gitu kan. Ya, waktu habis itu perkembangan luar biasa, marching band universitas mulai maju dan segala macam, banyak nama-nama gitu ya. Oke. Nah, itu ke marching band. Nah, pasti teman-teman juga penasaran ya. Kak Hesti ini dia bisa ke Jakarta itu gimana gitu? Maksudnya bisa jadi bintang sinetron itu gimana gitu? Ngomong dong, kalau bisa nyebut tunggu. Sebelum nyebutin itu, kira-kira cita-cita kamu dulu waktu kecil tuh apa sih sebenarnya? Oh, gue tuh begitu lulus SMA emang niat banget mau kuliah di Jakarta dengan tujuan mau jadi wanita karir. Wanita karir itu kerja kantoran, berkarir gitu kan. Pokoknya yang bayangan gue tuh yang pokoknya keren deh, secara tampilan juga keren banget gitu. Akhirnya makanya gue memutuskan ke Jakarta untuk kuliah di Jakarta. Gue ambil arsitektur, lulus tahun 2003. Tapi sebelum gue lulus 2003, gue udah ikut di Wajah Femina tahun 2000. Jadi gue ngisi waktu dengan pemotretan lah, iklan, catwalk gitu-gitulah. Ya buat cari cuan tambahan gitu kan. Secara kan orang tua juga ngasih pas-pasan lah pasti gitu namanya buat kuliah ya. Jadi kita cari uang jajannya sendiri gitu. Terus ikutan pagar ayu lah, kalau ada kawinan ikutan pagar ayu weekend gitu. Nah, tahun 2003 lulus, gue udah ditawarin kerja untuk sebagai inilah di konsultan arsitek lah gitu. Kalau nggak salah waktu itu proyeknya di Sangatta. Udah oke, udah deal. Tinggal nunggu kapan kerjanya gitu, tapi belum sign kontrak gitu. Gue ditawarin dong casting buat sinetron. Gue coba aja datang karena kan waktu itu masih pengangguran ya, status pengangguran. Gue coba datang ketemu produser casting, ternyata gue diterima dong. Dan ya pasti yang gue lihat kan honornya.
Ternyata lumayan ya. Ternyata main sinetron honornya oke gitu. Waktu itu masih weekly, belum ada stripping. Itu yang pertama kali sinetron apa judulnya kalau nggak salah? Darah Manisku ya. Orang-orang lama pasti masih ingat. Oh iya, Darah Manisku. Orang-orang gitu. lama. Saya inget banget. Pada saat zaman itu kan tahun 2000-an ya. Ingatnya tahun 2000-an lah ya. 2004 lah. Belum ada 2004. internet dan segala macam, terus kemudian kan di TV terus muncul, Hesti udah muncul, wah, terus ya itu deh kita mulai kenal Hesti dan teman-teman yang lain dari situ. Oke, lanjut Hesti, lanjut. Dan dimulai dengan antagonis gitu lah. Jadi kayaknya gue emang dari awal casting emang antagonis. Gitu ya. Ya udah terus berkarir terus di sinetron, dia macam-macam sampai akhirnya menikah. Gue stop dulu dan sekarang gue lanjut lagi. Tapi ya perannya udah berbeda lah. Gitu. Ya, tetap aja antagonis perannya. Perannya antagonis tapi udah jadi mama antagonis. Kalau dulu anak-anak antagonis ya dulu ya. Oke. Di apa namanya di karir lu yang di sinetron ini, ada pengalaman gak mengenakan nggak sama fans? Maksudnya bukan yang kemarin ya, yang dulu. Kalau nggak salah dulu gara-gara peran antagonis atau apa ya, misalnya ketemu ibu-ibu gitu, ini nggak sih? Ini ya, ini dulu, yang pengen gue tabok sih kan. Dulu sama sekarang tuh lebih ngeri sekarang, karena sekarang tuh zamannya sosial media. Dulu gue enggak. Jadi kalau dulu tuh ketemu langsung mereka nyubit gitu kan, gemes banget gitu kan. Dicubit ya di pasar gitu. Ya, gue kan sempet pulang tuh ke Balikpapan, terus nemenin adik gue, nyokap gue gitu ke mall lah di Balikpapan gitu. Itu kan tahu ya namanya orang daerah juga ya gitu. Kalau tahu tuh nyubit gitu. Nah bedanya sama zaman sekarang, zaman sosial media gitu. Gue dibulinya di sosial media, dikata-katainnya, dibulinya lah pokoknya di sosial media lah. Sampai gue sempet mendapat ancaman gitu. Kemarin tuh sempat ada voice note ke DM gitu. Itu ancaman isinya. Ancamannya tuh agak mengerikan gitu. Wow. Sampai segitu sih kalau antagonis ya, tapi ya udahlah emang resikonya gitu. Ini baru keingatan deh. Maksudnya yang peran antagonis pasti nggak hanya Hesti deh, yang lainnya juga pasti kayaknya dapat pengalaman yang sama kali ya. Atau tiba-tiba di tengah pasar gitu, tiba-tiba dimakin, lu kemarin pap gitu ya. Makanya untuk sekarang zamannya pakai masker ya, jadi agak aman sih gue. Sip. Oke. Ya, kita udah tahu Hesti dengan pengalaman di apa namanya dunia entertainment di sinetron ya. Oke, Hes, ini pertanyaan yang biasanya anak-anak MB, mereka kan pasti dia punya mimpi juga ya. Dia juga punya mimpi, dia juga mungkin ngelihat Hesti, ternyata anak MB juga ya. Dia pikir kayak aku bisa nggak ya jadi seperti apa namanya Mbak Hesti, bisa jadi bintang sinetron, bla 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 gitu. Nah, pertanyaannya sekarang sebenarnya gini, nilai-nilai apa sih kira-kira yang dulu waktu di marching band tuh itu bisa dibawa ke kerjaan yang Hesti yang sekarang gitu? Atau mungkin Hesti punya saran yang lain nih, kira-kira supaya bisa terus berkiprah tuh gimana sih? Yang jelas disiplin ya, itu nomor satu sih. Disiplin tuh pengaruh banget di kerjaan yang sekarang sih. Jujur aja waktu gue belum ikut marching band, gue tuh zamannya sekolah atau masih kecil gitu, gue inget banget gue tuh anak pendiam banget, diam di rumah, main boneka sendiri, ngomong sendiri gitu, very introvert gitu. Ketika gue ikut marching band, karena tiap hari kita latihan ketemu banyak orang kan ya, selalu ketemu banyak orang, terus kita selalu perform gitu, ditonton banyak orang juga, jadi lama-lama kan rasa percaya diri itu muncul gitu, kebentuk. Nah, disiplin yang diterapkan di marching band itu bener-bener kepake banget. Soal waktu, ya, waktu itu kita kan emang bener-bener nggak bisa telat kan, ya, ada hukumannya kan kalau kita terlambat.
Ya mungkin sepele kadang gitu, tapi ya kelihatannya sepele, bisa kok gue lakuin, tapi kan ada beban ini juga gitu loh di kita kalau diliatin gitu, apalagi kalau yang punya gebetan gitu. Disuruh pusat kan malu ya gitu. Nah, akhirnya gue tahu bagaimana cara menghargai waktu. Di sini tuh di lokasi syuting kita datang tepat waktu itu akan dilihat banget bahwa oh ini anak tepat waktu. Emang karena kita udah biasa seperti itu gitu. Nah, disiplin itu kan macam-macam ya gitu. Nggak cuma sekedar kalau datang terus sesuai waktu yang ditentukan. Selain itu juga penting, tapi juga disiplin cara lo berpakaian. Kalau punya uniform, gitu, lo harus pakai itu uniform gitu. Terus ketika lo latihan juga lo punya tanggung jawab seperti apa gitu, tanggung jawab lo di situ gitu. Itu tuh bener-bener ke bawah ya, ke bawah banget sih. Mungkin nggak cuman di lingkungan gue syuting atau apa gitu, yang lain juga mungkin kerja kantoran atau apa, lo bisa kebentuk jadi seorang leader juga gitu ketika lo mempunyai disiplin yang tinggi banget ya. Iya. Gitu. Ya luar biasa sih nilai dari marching band ya. Kalau kita lihat bahwa si Resti tadi udah sebutkan juga tentang pasti yang jelas masalah disiplin waktu gitu ya. Karena itu kan kebawa sampai kita masa yang akan sekarang gitu. Iya. Dihargai dari teman-teman sejawat kita dengan kerjaan. Oh ternyata luar biasa ya. Ini anak marching band ternyata ditempa dan mereka kadang-kadang kita juga lebih influence ke lingkungan. Mereka yang tadinya yang nggak ikut marching band di dalam ruang kerja kita, terus ngelihat kita juga disiplin juga. Kadang kita juga ngebawa mereka gitu juga. Gak enak nih. Ternyata dia datang duluan gitu. Soalnya kalau misalnya zaman dulu, gitu. Saya ingat banget nih, kita di Jakarta gitu ya, rumah Jakarta, apalagi teman-teman kampus ya. Kalau kita datang latihan jam 8 gitu ya, atau misalnya kita janjian jam 8, pasti datangnya jam berapa ya? Kalau anak-anak kampus, jam 9, setengah 10 gitu ya. Kita enggak, jam 3 tank. Udah ini kan, udah baris. Iya. Kalau ngelihat dari jauh jalan kaki, di sana udah masuk barisan, lari kontak-banting. Kalau enggak, kita disingkirin di barisan yang terlambat gitu loh. Yang jadi tontonan gitu kan. Dan gue tahu banget itu yang sangat disiplin soal waktu dan ini ya Andy ya, Mr. Andy ya. Ya, Mr. Andy yang paling strict gitu. Dia pasti akan cek satu-satu, terus kadang-kadang kalau misalnya kita nggak latihan 3 kali tanpa keterangan gitu, dia suka cariin ya. Iya. Luar biasa nih pelatih kita tuh. Samperin ke rumah kalau 3 kali nggak latihan. Luar biasa. Kamu nggak bisa, cuman bilang sakit gitu, kamu nggak bisa. Nggak bisa. Sakit apa? Coba saya lihat gitu. Kalau udah lihat di rumah baru gitu, percaya. Iya. Kadang-kadang bingung ya, bisa nyamperin gitu. Kalau di Jakarta kan gede banget. Yang alasan nggak punya uang buat naik angkot, kasih duit kan? Iya, nggak ada alasan. Ya, pokoknya nggak ada alasan, dijemput atau nggak nih, gue kasih duit lo buat naik angkot. Hebat ya, luar biasa peran pelatih kita itu. Banget. Makanya tenang Ed. Luar biasa. Zaman itu. Oke, luar biasa nih pembicaraan kita yang seru sama Hesti. Tapi kita ada punya satu pertanyaan terakhir yang lucu lah buat Hesti. Saya mau kasih pertanyaan buat Hesti, dia masih inget nggak ya gitu? Oke, kira-kira pertanyaannya adalah masih inget nggak 15 nama teman-teman dalam waktu kira-kira, saya kasih timer ya, 30 detik, 15 teman-teman MB yang di zaman itu, zaman MBPKT, oke? Plus sectionnya nggak? Plus sectionnya harus diingat. Kira-kira. Tapi lo koreksi kalau gue salah ya. Oke, kira-kira ini expressionnya ini, oke gitu ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Rosmina Jumiati itu color guard lah ya, gue tahu. Oke. Nuraini itu melofon kalau nggak salah. Gusti melofon, bener nggak? Gusti melofon ya, benar. Mas Budi tuba.
Mas Budi tuh baik, masih ingat ya? Nama lengkapnya ingat nggak? Ayo. Ayo, masih ingat nggak? Budi waspada. Yeah. Polisi. Oke, berikutnya. Neti Yes. ini Neti sama Brit. Ya, sama Brit apa? Pit. Ya, oke. Dimas Quarto. Apa? Dimas dia snare drum, tapi Dimas dia nggak sempat sampai GPM sih, cuman dia. Oh iya. Oke. Tatar main apa ayo? Snare drum. Salah. Nggak punya gebetan sih di perkusi, jadi nggak tahu. Quarto. Ya, Quarto. Quarto. Terus Mas Kurniawan. Mas Kurniawan tuh main timba. Timpani. Timba mah nimba air gitu ya. Oh iya. Salah kan, terus apa lagi ya? 10 detik terakhir. Mas Eko Lontong. Ya. Ada. Phil Commander. Oke, nama aslinya Eko Yono. Eko Yono ya, maaf ya Mas. Terus Mas Kosim. Yes. Mas Kosim pegang apa ya? Ingat. Mas Kosim tuh perkusi juga ya? Yes, dia macam-macam sih, dia pegang snare drum, dia pegang pit juga waktu itu. Terus nggak nyampe 15. Tapi nggak apa-apa lah, seru. Gitu aja bisa mengingat dalam waktu cepat gitu ya. Biasa yang polisi satu lagi Rizban. Ya. Mas Rizban kan sekarang di Polda Metro Jaya ya. Halo Mas Rizban. Masih suka say hi. Iya, Mas Rizban kadang-kadang juga sering itu tuh apa namanya nongol di Facebook terus kasih komentar dan segala macam. Luar biasa. Oke, teman-teman, thank you banget yang udah nonton interview kita, dan luar biasa kita ada pembicaraan seru tadi antara Mbak Hesti ya, di mana beliau adalah bintang sinetron yang sekarang, Mbak Lisa Banowati. Udah kelar. Udah kelar. Oke, dan itu luar biasa. Hesti dari kota kecil dari kota Bontang sebenarnya tidak bercita-cita sebagai artis sinetron. Tapi karena pindah ke Jakarta kemudian kuliah, who knows ya, semuanya itu bisa terjadi. Kita berdoa aja yang baik, dan pastinya Tuhan akan pasti mengabulkan apa saja doa kita, tapi lewat beda jalan gitu ya. Dan ini luar biasa kita lihat dari pengalaman dari Mbak Hesti. Dan Mbak Hesti tadi bilang bahwa pengalaman dari dunia marching band sangat membantu banget di kerjaan yang sekarang gitu, apalagi masalah waktu. Oke, luar biasa. Thank you Mbak Hesti. Halo semuanya teman-teman, kita ketemu lagi dalam Marching Sehat dalam 3 menit.